Lo pernah nggak sih denger temen lo curhat, "Duh, gue capek banget hubungan sama dia, tapi gue sayang." Atau, "Gue tuh harus gimana? Dia sering ngegas, tapi katanya itu karena dia cinta." Wah, kalau udah kayak gini, kita mesti tanya, ini beneran cinta atau cuman ketergantungan doang? Gue tahu, banyak dari kita yang tumbuh dengan drama-drama romansa di film atau sinetron yang bilang, kalau nggak cemburu berarti nggak sayang. Atau, pasangan yang posesif itu bukti dia takut kehilangan. Brosis, itu toksik. Nah, di video ini, gue bakal ngobrolin tentang hubungan yang sehat itu kayak gimana sih? Karena ya, hubungan yang beneran sehat itu nggak perlu bikin lo capek setengah mati. Sebelum lanjut, coba lo pikirin dulu. Gimana sih hubungan lo saat ini? Lo bahagia? Lo nyaman? Atau malah lebih sering overthinking dan ngerasa capek? Kalau iya, mungkin ada yang perlu dievaluasi. 1. Definisi hubungan sehat. Oke, sebelum kita masuk ke ciri-cirinya, kita harus ngerti dulu, hubungan sehat itu apa sih? Hubungan yang sehat itu adalah hubungan di mana dua orang bisa berkembang bareng tanpa merasa terkekang. Mereka bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Dan yang paling penting, mereka saling support tanpa harus bikin salah satu pihak ngerasa dikendalikan. Menurut Dr. John Gottman, seorang psikolog yang spesialis di bidang hubungan, hubungan yang baik itu bukan tentang siapa yang menang dalam pertengkaran, tapi tentang bagaimana kalian menyelesaikan konflik dengan rasa hormat dan empati. Nah, banyak yang salah kaprah nih. Mereka mikir hubungan yang baik itu nggak pernah berantem. Padahal justru hubungan yang sehat itu adalah yang bisa menyelesaikan konflik dengan cara dewasa. Jadi kalau lo lagi jalin hubungan terus lo ngerasa kayak di medan perang tiap hari, kayaknya ada yang salah deh. Bukannya makin happy malah makin stres. Udah kayak revisi skripsi yang nggak kelar-kelar. 2. Ciri-ciri hubungan sehat. Nah, sekarang kita bahas nih, ciri-ciri hubungan yang sehat itu kayak gimana? Simak baik-baik ya, siapa tahu lo bisa cek hubungan lo sendiri. Pertama, komunikasi yang jujur dan terbuka. Sering nggak sih lo denger orang bilang tuh, dia pasti udah tahu perasaan gue. Atau ya elah, harusnya dia ngerti tanpa gue ngomong. Bro, kita bukan cenayang. Kalau lo butuh sesuatu, ngomong. Kalau ada yang bikin gak nyaman, omongin. Jangan main kode-kodean kayak sinyal wifi di kosan. Jangan takut buat jujur soal perasaan lo. Hubungan itu bukan ajang tebak-tebakan. Kedua, ada rasa percaya. Lo bisa jalan sama teman-teman tanpa harus takut ada interogasi 50 pertanyaan setelahnya. Gak ada yang namanya ngecek HP pasangan diam-diam karena lo tahu hubungan yang sehat itu dibangun atas dasar kepercayaan, bukan curiga-curigaan. Lo juga gak perlu share password media sosial cuman buat bukti cinta. Percaya itu gratis, tapi penting banget buat hubungan. Ketiga, lo dan pasangan saling support. Lo mau ngejar mimpi lo, pasangan lo support. Lo mau usaha, dia kasih semangat. Bukan malah ngeremehin, ngapain sih lo ngejar hal kayak gitu? Mending fokus ke gua aja. Please, pasangan bukan tambatan hidup satu-satunya. Kalau lo harus ngorbanin mimpi lo buat hubungan, itu bukan sehat, itu penjara. Keempat, lo nyaman jadi diri sendiri. Gak perlu pura-pura jadi orang lain buat dapetin cinta dia. Gak perlu takut dijudge karena hobi atau cara lo berpikir. Hubungan sehat itu tempat lo bisa jadi versi terbaik dari diri lo sendiri, bukan tempat buat ngubah diri demi diterima. 3. Red flags yang bikin relasi berantakan. Oke, kita udah bahas hubungan yang sehat, tapi gimana dengan yang gak sehat? Nih, ada beberapa red flags yang harus lo waspadai. Pertama, dia gak pernah ngaku salah. Lo selalu yang harus minta maaf walaupun jelas-jelas dia yang salah. Udah kayak customer service aja, padahal lo bukan pegawai call center. Kedua, dia gak respect ruang pribadi lo. Lo gak bisa punya waktu sendiri karena tiap detik harus kasih laporan. Udah kayak absen fingerprint di kantor. Ketiga, dia sering ngatain lo dengan dalih bercanda.
Kalau bercanda tapi bikin lu ngerasa insecure atau sakit hati, itu bukan bercanda, itu toksik. Keempat, dia gampang ngegas dan bikin lu takut buat ngomong. Kalau setiap diskusi selalu berubah jadi debat panas, mungkin ini saatnya buat reevaluasi hubungan lu. 4. Gimana cara bangun hubungan yang sehat? Kalau lu sadar hubungan lu kurang sehat, jangan panik dulu. Ada beberapa hal yang bisa lo lakuin buat bikin hubungan lo lebih baik. Pertama, belajar komunikasi yang asertif. Jangan cuma diam dan ngarep pasangan lo bisa baca pikiran lo. Ngomonglah dengan jelas dan jujur. Kedua, bangun batasan yang sehat. Lo dan pasangan itu dua individu berbeda. Lo berhak punya waktu sendiri, begitu juga dia. Ketiga, evaluasi hubungan lo. Apakah lo lebih sering bahagia atau lebih sering stres? Jangan sampai lo bertahan cuman karena takut sendirian. Keempat, jangan takut buat pergi dari hubungan yang gak bikin lo berkembang. Kadang kita terlalu takut buat sendirian, padahal lebih baik sendiri daripada bareng orang yang salah. Menurut Esther Perel, seorang terapis hubungan terkenal, hubungan yang baik bukan tentang mencari seseorang yang lengkap, tapi tentang menemukan seseorang yang bisa berkembang bersama. Jadi guys, hubungan sehat itu bukan cuma tentang cinta doang. Ada komunikasi, kepercayaan, dan support di dalamnya. Kalau lo ngerasa hubungan lo gak sehat, jangan takut buat evaluasi dan kalau perlu, ambil keputusan yang terbaik buat diri lo sendiri. Gue pengen tahu nih, menurut lo, apa sih hal yang paling penting dalam sebuah hubungan? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan konten terbaru dari Bucin Diaries. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cinta boleh tapi jangan goblok. Bye.